Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan kembali melakukan analisa tentang inverted bullish hammer, teman-teman. Dan kali ini saya akan merekam menggunakan bantuan dari indikator yang sudah kita buat. Tapi memang indikator ini belum sempurna ya teman-teman ya, masih dalam pengembangan. Oke, ini ada satu deteksi teman-teman ya, di Euro NZD ya, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di area ini ada inverted bullish hammer yang hasilnya adalah bukan tekanan. Kenapa bukan tekanan ya? Karena dia sudah loss momentum ya, tekanan terakhir. Tapi sekarang ini bisa di buy ya. Sekarang ini bisa di buy karena trend up, dia hanya melakukan retracement dan di sini ini akan terjadi konsolidasi. Di candle yang sedang jalan ini adalah candle bullish. Itu cara pemanfaatan dari inverted bullish hammer ya, bahkan dengan trennya. Oke, kita akan menunggu kesempatan dan momen lagi teman-teman ya. Ini momennya khusus inverted bullish hammer ya, dimana inverted bullish hammer ini adalah salah satu senjata dari market maker. Oke, kita akan tunggu dulu. Nanti hasilnya adalah bullish. Jadi dengan adanya indikator ini, oke sebentar dulu ya. Sekarang ada lagi nih di Ethereum USD ya. Kita cek Ethereum USD ya. Sorry, ini masih not responding. Aplikasi tetap menggunakan MT4 ya. Oke, dia ada inverted bullish hammer di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah cara untuk melatih konsistensi. Dengan cara ini teman-teman bisa konsisten. Nah, ini inverted bullish hammer ya. Ini sudah pasti breakout ya. Jadi dia itu bearish. Jadi untuk selanjutnya itu teman-teman harus menunggu retracement ya. Kenapa? Karena di sini ini major uptrend, sedangkan ini adalah minor downtrend, jadi dia berlawanan. Dan di sini adalah area dari DPS1, jadi ditunggu. Nah, kalau sudah break seperti ini, maka teman-teman bisa lakukan buy di candle berikutnya, karena dia baru menyentuh 50 EMA. Seperti itu teman-teman. Oke, nah karena ini adalah M1 ya teman-teman ya. Jadi M1 ini biasanya agak cepat ya. Jadi deteksinya cepat, kemudian kita sering ketinggalan momen di sini. Dan ini kenapa saya gunakan M1, karena biar videonya ini dapat momennya lebih cepat gitu. Dan ini bisa digunakan di M5, di H30 ya, atau 30 menit, 1 jam, hari, sebulan bisa ya. Oke, kita lihat dulu di sini ada USD chart GBP JPY. Oke, ini kita lewati dulu ya, GBP JPY. Oke, di sini downtrend teman-teman, ada. Oke, sini konsolidasi. Jadi sehabis candle ini ya, kita lihat dulu petunjuknya. Biasanya ada bullish di sini. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini yang harus diketahui bahwa inverted bullish hammer di konsolidasi akan melahirkan bearish ya, seperti itu. Nah, sekarang ini bisa di buy sekarang. Karena kenapa? Konteks konsolidasi ini. Jadi bisa di buy. Itu. Nah, tuh. Kemudian kita ada lagi nih, banyak momen teman-teman ya. Cuma disesuaikan dengan konteks. Yang jelas dalam trading itu adalah membaca konteks dan juga
momen ya. USD CHF ini ada lagi USD CHF. Nah ini 4 Desember nih. Ini biasanya kita tunggu. Kenapa kita tunggu? Karena major up ya, major up, dan sini ini kemungkinan dia habis momen ada ya, dan kemungkinan dia break juga ada. Tetapi karena ini sudah banyak bullishnya, kalau kita menarget satu candle di sini tidak disarankan untuk melakukan opsi buy. Oke, kita bisa tunggu. Nah sekarang bisa di buy nih, sama seperti yang tadi konsepnya. Sekarang bisa di buy. Ini konsolidasi. Oke, kita tunggu yang ini ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar trading, teman-teman harus memahami konteks dari market maker dan apa senjata-senjata yang mereka gunakan. Dan itu semua ada di ebook ya. Dan ebook dilengkapi dengan indikator ini akan sangat powerful teman-teman ya. Oke, belum ada momen lagi tadi di USD CHF ya yang dan gini teman-teman, kelebihan dari indikator ini bisa digunakan untuk mendeteksi tren di pair yang lain. Misalkan kita ketemu di USD JPY ada inverted December, berarti dia kan antara membentuk sebuah momentum ataupun dia dalam konteks konsolidasi. Berarti kita lihat bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi di GBP JPY seperti itu, tergantung mana pair yang sedang berpuasa. Oke, USD JPY ini kita udah telat ya. USD JPY. Oke, di sini apa nih? Ini seperti ranging teman-teman. Jadi tidak disarankan ya. Kalau saya sendiri di sini ragu-ragu untuk buy ya. Ini ranging. Ya. Oke. Konsolidasi. Kita lihat ini kalau naik. Oke. Belum ya. Jadi enggak. Kalau dia lewat dari 50 ini kita bisa buy, tapi kalau enggak kita tidak sarankan. Oke, kita cari yang Euro JPY. Nah ini perlu latihan mata teman-teman ya, perlu latihan mata untuk mendeteksi mana tren Euro JPY. Nah ini juga sama nih kayak tadi tuh, jadi kita ini jangan melakukan buy di area seperti yang sama ya yang tadi. Ini kan tadi antara Euro GBP dan Euro JPY, ini di timing yang sama ya. Oke, sekarang di sini bisa di buy nih, bisa di buy. Nah konsolidasi 50 IMA di sana. Tapi targetnya untuk satu ya, untuk candle, dan ini bisa digunakan di semua time frame bisa. Dalam hal ini saya setting di M1 saja biar lebih cepat. Tuh kan konteks. Jadi teman-teman harus menguasai konteks ya, dan untuk menguasai konteks teman-teman perlu persepsi, dimana persepsi itu adalah sudut pandang bagaimana membaca market yang tepat ya, seperti itu. Kalian bisa order ebook, baca ebook saya. Tanpa ebook itu teman-teman dalam trading itu akan susah ya. Oke, sekarang CHF JPY, lihat teman-teman banyak banget momennya. Nah ini opsi buy saya ragu teman-teman karena major down ya, ini terlalu panjang juga.
ya. Jadi lebih baik kita tunggu di sini. Kita cari Euro USD, kita lihat. Nah, ini bisa di buy sebenarnya. Kenapa? Karena di sini ada 200 EMA. Teman-teman. Ini 200 EMA ini adalah sebuah target. Berarti dalam konteks seperti ini harus hati-hati juga dengan retracement ya, karena ini sedang major ranging. Oke, USD JPY teman-teman ya. Nah, ini apa ini? Sell ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri sell di sini. Karena konteks dia up, dia down. Kita tunggu dulu. Doji ya. Oke, sell. Kalau dia doji, ini wajib di sell sebenarnya. Karena konteks dia tidak lakukan sebelumnya. USD CAD. USD CAD, kita lihat dulu USD CAD ya. Oke, itu kita tunggu di sini. Oke, itu dia teman-teman ya. Dan USD CAD. Ini udah terlambat sih. Oke, GBP JPY ada lagi. Nah, ini untuk keterangannya ini ada ya. Above middle BB deviation 1. Jadi di atas middle BB deviation 1. Jadi ini area-area yang berbahaya antara trend dan konsolidasi. Oke, GBP JPY. Kita bisa kayak di sini. Buy sih harusnya ini ya. Ini harus buy ya. Nah, tren di sini udah dapat momentum nih hammer ini. Dan dia ngapus ke atas ranging sesuai dengan marketnya. Dan pertimbangan level-level ada di sini. Oke teman-teman, itu saja untuk analisa kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya.